Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'izzul mudhillus sami'ul bashir. Ashhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashir wan nadhir. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil masir, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, sebab hanya dengan bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan nikmatnya untuk kita semua. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kepadaku niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berjanji, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi ashran salawatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Artinya semakin banyak kita bersalawat, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan hadir pada diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya akan aku perkenankan doamu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kita untuk berdoa, maka doa tidak hanya sebatas momentum untuk menyampaikan keinginan kita sebagai seorang hamba kepada sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi doa pun sudah merupakan ibadah. Dan guru-guru kita banyak mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ada 2 hal yang kita minta hadirin rahimakumullah. Yang pertama, kita minta keberkahan. Berkah itu kebaikan yang terus bertambah. Berkah itu kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Berkah apa yang kita minta? Salah satunya adalah berkah umur. Ada orang yang semakin bertambah umurnya justru semakin lupa kepada Allah. Ada orang yang semakin bertambah umurnya justru amalnya semakin jelek. Ini bisa jadi tidak berkah. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan keberkahan di dalam umur kita, di dalam usia kita. Semakin bertambah umur kita, semakin ingat kita kepada Allah, dan semakin bertambah umur kita, semakin bagus amal kita. Sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya sekaligus bagus amal perbuatannya. Mungkin banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan usia kita. Insya Allah ini bukan masalah. Kenapa? Sebab kalau kita meminta panjang umur itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan penghidupan buat kita. Namun yang perlu kita ingat hadirin rahimakumullah, bahwa umur kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari
kita pergunakan umur kita untuk terus melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya kita minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan di dalam kesehatan kita. Mungkin ada orang yang ketika sakit dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta tolong angkat penyakit saya. Kalau engkau mengangkat penyakit saya, kemudian engkau berikan kesehatan yang sempurna, maka saya berjanji, ya Allah, saya akan rajin beribadah kepadamu. Saya akan terus melakukan hal-hal yang telah engkau perintahkan dan senantiasa menjauhi laranganmu. Namun ternyata hadirin rahimakumullah, setelah Allah berikan kesembuhan, setelah Allah angkat penyakitnya, dia lupa dengan janji-janji yang pernah dia ucapkan. Ini tidak berkah namanya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan keberkahan di dalam kesehatan kita. Semakin sehat kita, semakin dekat kepada Allah. Semakin sehat kita, semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ingat hadirin rahimakumullah, bahwa kesehatan kita pun ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apapun, sekecil apapun itu yang kita lakukan akan diberikan balasannya, dan keburukan apapun, sekecil apapun itu akan diberikan balasannya. Maka mari kita gunakan kesehatan kita untuk senantiasa melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita. Ada orang yang semakin banyak hartanya mungkin semakin jauh kepada Allah. Ada orang yang semakin banyak hartanya mungkin semakin lupa kepada Allah. Ketika dia miskin, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kasih saya rezeki yang banyak, tolong jadikan saya orang yang kaya. Kalau rezeki saya sudah banyak, kalau memang saya sudah dijadikan orang yang kaya, saya berjanji akan rajin beribadah kepadamu ya Allah. Saya akan menyantuni fakir miskin, saya akan menyantuni anak yatim dan lain semacamnya. Namun ketika Allah berikan rizki, yang ada justru ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin rajin ia beribadah, justru semakin lupa dia beribadah. Bukan semakin dekat kepada Allah, justru ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita. Rezeki yang kita miliki ini insya Allah bisa kita pergunakan untuk memperkuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita banyak rezeki, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban ini adalah Allah berikan keberkahan untuk kita. Lalu yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan itu kita mau ngapain? Pastinya di bulan Ramadan kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata guru-guru kita banyak yang mengajarkan kepada kita ada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kalau kita lakukan sesungguhnya pahalanya sangat besar, bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita. Salah satunya adalah puasa, salah satunya adalah sholat tarawih, yang kalau kita lakukan ghufiralahu ma taqaddama min zambi, Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan kita memiliki cita-cita ingin melakukan transformasi dari yang tadinya beriman menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan itu kita bercita-cita ingin melakukan transformasi dari yang tadinya muttaqin, dari yang tadinya mukminin, berubah menjadi muttaqin. Dan hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang memang sengaja Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amma ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.